Salam aleihim. Hai Pak, saya Angli Pratama dari XMIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyemaran lingkungan dan daur limbah. 1. Pencemaran lingkungan. Populasi atau pencemaran. Populasi adalah masuknya atau masukannya makhluk hidup, zat, energi, dan ataupun komponen yang lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntungannya. Segala sesuatu yang menyebabkan populasi disebut polutan. 1. Macam-macam polusi. A. Polusi air. Dalam kehidupan kita sehari-hari memerlukan air bersih untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Air yang bisa kita manfaatkan sebaiknya dapat memenuhi syarat kualitas dan kuantitas. Pencemaran air. Yang pertama, limbah pertanian, misalnya penggunaan pupuk secara berlebihan atau menggunakan racunnya secara berlebihan. 2. Limbah rumah tangga, misalnya ketika kita mencuci, air bekas kotorannya itu dibuang ke selokan jalan, itu dapat menjaga limbah. 3. Limbah industri. Limbah industri contohnya limbah pabrik dan limbah proyek. 4. Penangkapan ikan menggunakan racun. Itu dapat menyebabkan semua ikan di laut mati atau kekurangan. Meskipun dapatnya banyak, tapi ikannya yang ditangkap menggunakan racun itu racunnya itu masuk ke dalam ikannya juga. Jadi kalau kita makan ikannya sama saja kita makan racun, gitu maksudnya. Polusi tanah. Polusi tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung kehidupan manusia dan peri kehidupan lainnya. 1. Pencegahan tanah. Pencegahan langsung terjadi karena penggunaan pupuk yang berlebihan. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi melalui air dan udara. Cara pencegahan dan penanggulangan tanah. 1. Sebelum dibuang ke tanah, senyawa sintetis seperti plastik sebaiknya diuraikan terlebih dahulu. 2. Untuk bahan-bahan yang dapat didaur ulang, hendaknya dilakukan proses daur ulang. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. 4. Penggunaan pestisida dengan dosis yang tepat telah ditentukan. 5. Penggunaan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman. C. Bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Ada 4 teknik yang biasa digunakan dalam bioremediasi. 1. Simulasi aktivitas mikroorganisme asli atau di lokasi tercemar dengan menambahkan nutrien, pengaturan kondisi, redoks, otomasi pH, dan sebagainya. B. Atau 2. Inokulasi atau penanaman mikroorganisme di lokasi tercemar. 3. Penerapan immobilisasi agismis
4. Penggunaan tanaman atau phytoremediations untuk menghilangkan atau mengubah pencemaran. Populasi udara. Jika udara di atmosfer dicampuri zat energi, radiasi, dan komponen lainnya, sehingga kualitas udara turut dan tidak sesuai dengan peruntuknya, berarti pencemaran udara sudah terjadi. 1. CO2. Pencemaran udara yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya karbon CO2 di udara. Pabrik contohnya. CO. Di lingkungan rumah dapat pula terjadi pencemaran, misalnya menghidupkan mesin mobil dalam garasi tertutup. CFC. Penggunaan CFC sebagai gas pendingin pada lemari es dan ruangan AC, serta gas penyemprot macam-macam kosmetik dan penyemprotan hairspray. SO2. Gas belerang oksida SO2 di udara juga dihasilkan oleh pembakaran fosil atau minyak dan batu bara. 5. Asap rokok. Polutan udara yang lain yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok. Asap rokok mengandung berbagai bahan pencemaran yang dapat menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, mempengaruhi janin dalam kandungan, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. D. Populasi udara. Pencemaran suara populasi suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. A. Perubahan lingkungan mengakibatkan berbagai dampak. 1. Ledakan penduduk. Ditinjau dari sisi ekologis, akan membawa beberapa persoalan antara lain masalah pemukiman, pangan, sampah, dan sumber daya alami. 2. Teknologi dan industri. Di satu pihak membawa manfaat bagi kesejahteraan manusia, di lain pihak dapat membawa bencana bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup melalui limbah dan keluarannya. 3. Perusakan hutan dapat menimbulkan berbagai dampak karena hutan sebagai tempat kehidupan berbagai hewan dan tumbuhan, sumber plasma, nuftah, dan cadangan air alimah yang apabila manfaat kerusakan akan terjadi mata rantai bencana bagi manusia sendiri. B. Keinginan manusia yang mempengaruhi keseimbangan alam atau ekosistem. 1. Penebangan pohon secara liar dan pembabalan hutan. 2. Pemburuan hewan secara terus-menerus. 3. Penggunaan pupuk dan DTT yang berlebihan. 4. Penangkapan ikan di laut dengan pukat harimau atau bahan peledak. D. Etika lingkungan. Banyak dari kita tidak menghendaki lingkungan yang semakin rusak. Akibatnya, ulah manusia yang keliru, tetapi kita menghendaki lingkungan yang dapat menyangka kehidupan yang semakin baik bagi flora dan fauna, dan manusia yang hidup di dalamnya. Perubahan lingkungan mengakibatkan berbagai dampak menyederhanakan bioma dan habitat, sehingga kompleksitas yang stabil menjadi goyah akibat simfoni alam menjadi kakofoni. Baik Pak, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih.